Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa la mudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemahaman terhadap pelajaran hingga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kita tahu pertemuan sebelumnya kita membahas sistem adalah suatu komponen, yaitu dan sistem pemerintahan adalah sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Hari ini kita akan lebih mengenal tentang sistem pemerintahan presidensial, yaitu merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial yaitu Indonesia, Amerika Serikat. Tentu di sini ada eksekutif yaitu presiden dan legislatif berupa DPR, dan yudikatifnya adalah Mahkamah Agung. Ciri-ciri sistem presidensial yaitu penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Ada suatu dewan atau majelis. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif yang dipilih oleh rakyat. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial yaitu pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat tercipta kekuasaan mutlak, namun saling mengimbangi atau take and give. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Kalau di Indonesia 5 tahun. Sistem pertanggungjawabannya sedikit kurang jelas, namun di Indonesia sudah diperjelas, yaitu ketika setiap tahunnya DPR selalu melaporkan. Kemudian ketika penyusunan program kerja kabinet mudah diselesaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Legislatif dapat diisi oleh pihak di luar eksekutif termasuk anggota parlemen. Sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, ketika cabang kekuasaan pemerintahan terpisah dengan berimbang. Ada presiden, ada DPR, dan ada Mahkamah Agung. Jenis-jenis sistem pemerintahan yaitu pertama ada sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial, sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan presidensial yaitu negara republik menganut sistem ini, sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa menghentikan dengan cara memberikan statement. Kemudian, dalam sistem ini, sistem parlemen dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden. Namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Seperti di mana saja, di Jepang, Belanda, itu menganut sistem pemerintahan ini. Kemudian sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan perdana menteri, presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Perancis. Ini semi presidensial ini yang oke. Kemudian keempat, sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem ini, sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Kemudian, sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Kemudian yang terakhir, sistem pemerintahan liberal, atau lebih dikenal dengan bebas. Kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah dan agama. Kalau di Indonesia sendiri merdeka tahun 1945. Dulu di tahun itu sistem pemerintahan Indonesia negaranya periode ini masih menggunakan pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahnya ialah republik, sedang konstitusinya adalah Undang-Undang 1945. Kemudian pada 1949 sampai 1950 negaranya berbentuk federasi yang kita kenal kalau dalam pelajaran disebut Republik Indonesia Serikat. Kemudian 1950 sampai 1959 bentuk negaranya kembali ke kesatuan, bentuk pemerintahnya adalah republik, sistem pemerintahnya adalah parlementer, konstitusinya Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Kemudian 1959 sampai 1966 ini era-eranya atau masih Presiden Soekarno, yaitu bentuk negaranya adalah kesatuan, republik adalah bentuk pemerintahnya, presidensial adalah sistem pemerintahnya, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusinya. Kembali ke awal lagi. Kemudian di era-era pergantian Pak Soekarno Pak Soeharto tetap tidak ada perubahan. Kemudian beralih ketika lengsernya Pak Soeharto pindah ke Pak Baharudin Yusuf Habibie. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Bentuk negaranya adalah kesatuan.
Republik adalah bentuk pemerintahnya, sedang sistem pemerintahnya tetap menganut sistem presidensial. Sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikembangkan lagi. Kita lanjutkan besok kalau kita bisa bertatap muka langsung karena lebih enak, lebih lebar pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika nastaghfiruka wa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi